Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 A, B, dan C yang saya banggakan, yang saya hormati. Sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran kitab yang judulnya atau materinya adalah yaitu niat ketika menuntut ilmu. Jadi kalau kalian tanya niat menuntut ilmu kan ada kemarin Pak dikasih ada 5. Jadi 5 itu adalah yang pokok atau yang baku. Sekarang cabang-cabangnya ini. Dari cabang-cabang dari mana? Yaitu ketika kita pertama adalah mencari atau menginginkan agar mendapatkan ridho Allah. Jadi mendapatkan ridho Allah itu diantaranya ini. Nanti ya akan jelaskan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, ya. Membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya, dan juga kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita yang masih hidup maupun yang meninggal. Yang masih hidup semoga diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi afiah dan keselamatan. Kekuatan apa untuk melaksanakan dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini yang penuh dengan fitnah, cobaan, yang menyakitkan dan juga yang menyenangkan. Bisa menerimanya dengan tabah dan sabar, tawakal. Terutama di dalam masalah keadaan sekarang ini, pembelajaran masih belum bisa maksimal, ya, masih daring, artinya tidak memenuhi keinginan di dalam perintahnya Allah dan Rasulullah. Yaitu kita ini belajar itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi kita ini belajar itu adalah untuk mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat, dan mendapatkan mendapatkan kenikmatan dan ampunan baik di dunia maupun akhirat yang kita peroleh atau kita dapatkan ketika kita mengalami pembelajaran dengan cara tatap muka. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan pada guru saya Syekh Mas Duki Lasem beserta istrinya, dan juga Syekh Yai Hakim Mas Duki Lasem beserta orang-orang yang dicintai dan guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Saya harap anak-anak supaya absen, ya. Yang belum supaya di-share-in. Di-share yang belum. Di-share supaya dia bisa mengikuti, terutama anak-anak yang saat ini baru pergi kemana atau sedang apa. Tolong diperhatikan dalam masalah pelajaran ini. Anak-anak sekalian yang saya hormati, ya, dan saya banggakan, kemarin ada sebuah syair itu nyanyian yang disampaikan oleh Abi Hanifah. Jadi syair itu dari Abi Hanifah, kemudian dituliskan di sini Imam Dur
Darnuji, ya, Imam Darnuji. Nah, maksudnya saya kemarin, ya saya ulangi lagi itu halaman 34. Man talabal ilma lil ma'ati faza bi fadlin minar rasyadi fayali khusrani talibihi dinaili fadlin minal ibadi. Nah, ini barang siapa yang menuntut ilmu, ini artinya tujuannya itu hanya mendapatkan ganjaran akhirat atau imbalan akhirat, maka orang itu sangat bejo. Bejo itu artinya, bejo ini apa? Mendapatkan suatu kenikmatan yang melebihi jangkauan, melebihi keinginan. Contoh yang gampang aja, kayak ini loh. Kamu saat ini karena handphonenya itu nggak bisa maksimal dipakai, kemudian kamu minta sama orang tua kamu, ya, orang tua ini ibu atau bapak dengan melingini, tolong apa? Kulo niki panjenengan gantos handphone kulo Pak, Bu. Kersane kulo niki nek mau napa niku dalam menghadapi pembelajaran niki saged maksimal. Handphone kulo niki merusak. Tolong aku sama nek remen nek kula iki lari kang pinter, taat kalih panjenengan, mboten panjenengan nek wae pelajaran-pelajaran terutama ini pelajaran-pelajaran agami tapi kitab napa hikih napa kita. Kemudian orang tua kamu ini bukan hanya sekedar belikan yang bisa saja dipakai tapi lebih daripada itu. Wah, yen apa sing ngene mboten dengerlah. Harganya 5 juta, bukan hanya 250.000, 5 juta harganya. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya apa? Bejo. Oh si bejo yang ngene lho. Ngomong karo wong tuane wae dikono telepon sing handphone sing paling apik. Nah, tuh. Begitu juga orang yang telah menuntut ilmu dengan niat supaya mendapatkan apa pahala akhirat atau disa akhirat, apanya surga lah. Disa akhirat itu surga. Sungguh mereka ini orang yang bejo. Artinya mendapatkan suatu nikmat yang melebihi daripada yang diinginkan. Nah, kemudian di situ sungguh bejo orang yang ketika menuntut ilmu itu mau niate bentuk bisa akhirat atau ganjaran akhirat. Nah, kemudian ini namanya anugerah. Faza bi fadlin minar rasyadi, bejo untuk anugerah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu keistimewaan yang tidak diminta tapi dikasih, itu anugerah. Nah, makanya di sini ya Allah telah berfirman jadi dalam surah namanya itu Mujadalah apa itu Mumtahinah. Wa idza qila humal syuzu fasuzu. Yarfa'illahu alladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah telah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Dan juga orang yang beriman yang telah menuntut ilmu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan apa? Kelipatan yang banyak. Jadi bukannya satu macamnya, jadi banyak macam. Jadi di sini ini mendapatkan anugerah, artinya suatu perkara yang tidak diminta tapi dikasih.
Jadi Allah Ta'ala mengatakan derajatnya orang yang beriman dan berilmu keberapa itu satu tingkatnya itu satu tingkat dengan tingkat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Ini kalau dihitung tahun di dunia, loh kok bisa Pak ya? Ya jangan kaget atau jangan apa namanya itu heran. Kita ini bukan di alam dunia ketika cerita masalah apa. Orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya itu lebih daripada orang yang beriman tapi tak berilmu. Lebihnya berapa? Atau selisihnya berapa? 500 tahun perjalanan antara derajat dari orang yang beriman tanpa ilmu kepada orang yang beriman berilmu. Soalnya apa? Ilmu ini adalah sebagian daripada sifat Allah. Sifat Allah itu qadim, baki. Artinya qadim dahulu, baki itu apa? Selamanya. Ya dulu ya selamanya. Jadi wujudnya tidak ada permulaan dan wujudnya tidak ada akhiran. Nah kemudian orang yang berilmu itu begitu juga. Kalau ilmunya itu dikerjakan atau diamalkan ketika di dunia, maka di akhiratnya dia akan dinaikkan derajat. Selisihnya dengan orang yang beriman tidak berilmu 500 tahun perjalanan. Nah ini ya sekejap saja. Contoh ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, ya perjalanan sebagian malam dari Baitul Muqaddas sampai ke Mustawa, ya Sidratil Muntaha ke Mustawa, Arash. Ini hanya sebagian malam. Kemudian satu langit-langit yang selanjutnya itu perjalanan kalau pakai kendaraan biasa itu 500 tahun. Nah kalau begitu kalau kali Amerika bagaimana Pak? Ya Allah alam. Ada pesawat orang Ali itu. Iran juga kemarin meluncurkan pesawat menuju angkasa luar. Itu sampai langit saja sampai hanya sebatas angkasa yang masih ada di bawah lingkupnya langit, masih jauh. Jauh. Gak tahu berapa lama. Nah ini namanya alam-alam malakut, alamnya malaikat. Sekejap saja. Kemarin saya pernah tunjukkan bahwasanya orang yang meninggal itu di mana, di bumi Indonesia, kalau kemis sore ini pulang ke rumahnya masing-masing dari kubur itu ya sekejap saja, sebentar. Asal mendapatkan izin daripada Allah, mendapat ridho daripada Allah, sebentar, tidak sampai menit. Nah ini adalah termasuk kehebatan atau kekuasaannya Allah, kudrah iradanya Allah. Jadi maka kita ketika mencari ilmu, menuntut ilmu ini niatnya adalah supaya kamu ini mendapatkan di akhirat atau mendapatkan keimbalan atau ganjaran di akhirat. Nah, kemudian di sini itu menyesalnya ya khusroni torabihi, getune menyesal. Khusron itu menyesal, sungguh menyesal bagi orang yang menuntut ilmu karena hanya ingin mendapatkan anugerah dari sesama manusia, dari sesama manusia. Soalnya apa? Keistimewaan atau pemberian yang istimewa dari manusia ini bukan sifatnya itu abadi, bukan abadi, sementara. Contoh bagaimana tahunya pula punya apa? Punya contoh kita sedang sholat.
ketika kita sholat ini, ya, sholat itu kalau niatnya ini apa? Hanya melakukannya apa? Hanya untuk mendatangi kewajiban pemerintahan, ya sedikit kecil seperti itu. Tapi ketika kita sholat ini berusaha supaya bisa memperbaiki si tingkah laku, sifat. Nah, tingkah laku dan sifat. Tingkah laku yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Nah, baik itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, terpuji di sisi manusia. Kalau terpuji di sisi manusia aja mesti di sisi Allah terpuji. Tapi kalau terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi manusia pun terpuji. Nah, ini adalah suatu anugerah. Nah, suatu anugerah. Nah, maka ini seterusnya pembahasan Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf. Allahumma Allah mugi kula dipun reksa illa idza talaba angin tatkalane amri sapa muta'alim al-jaha ing kaagungan utawa kawibawan apa? Jadi orang itu merasa diagungkan. Jadi orang itu merasa diagungkan. Idza talabal jahal illa idza talaba ing takalane amri kun sapa muta'alim aja ing ya lil amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari illa idza talaba ing takalane amri sapa muta'alim aja ing kahuluran pangannya. Nah itu lah ya, ini ngantuk-ngantuk sedikit. Jadi Allahumma Allah mugi kula panjenengan reksa illa idza talaba an tatkalane amri sapa talibul ilmi ing ora ilmu Bismillahirrahmanirrahim bil ma'rufi amri perintah lan bagus mana ya. Jadi buatan biwil haqi nahi anil munkari krana nyegah saking perkara sing mungkar buatan biwil haqi lan krana nindakake perkara hak wa bi izalasi nah ya, jadi kita melaksanakan pembelajaran ini ya iya. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu niat sebagai pangkat. Walaupun kita ini melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, perintah-perintah pada yang ma'ruf yang bagus dan mencegah pada yang mungkar. Dan di sini ini berniat litanfi dzil haqqi karena nindakake hak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
kecuali ketika tadi itu ya, saya ulangi lagi. Jadi ruginya nelangsani. Longso itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Aduh, apa namanya itu, nelongso, kerugiannya, ruginya, apa namanya itu, kerugianku. Ketika saya menuntut ilmu tidak ingin mendapatkan apa? Pahala akhirat atau keridaan di sisi Allah. Tapi saya menuntut ilmu ini adalah kecuali ketika menuntut ilmu itu tidak apa namanya nyari ridho Allah, tapi ingin supaya mendapatkan suatu jalan untuk menegakkan apa perintah-perintah kepada kebaikan dan melarang kepada hal yang tidak baik. Artinya ketika melaksanakan tholabul ilmi ini, kita itu jangan sampai tidak mencari pahala akhirat, atau kecuali kalau ketika menuntut ilmu ini bertujuan supaya mendapatkan pangkat, dia bisa melaksanakan tugas, rupanya apa? Memerintah pada yang ma'ruf dan meninggalkan kepada yang jelek. Kemudian bisa untuk melaksanakan hal-hal yang benar karena memuliakan agama, bukan untuk dirinya sendiri dan keinginan nafsunya. Lah ini boleh-boleh saja. Tapi ketika demikian itu jangan sampai itu menjadi tujuan. Nah, jadi jangan sampai itu menjadi tujuan. Kalau itu tujuan tidak berhasil, waktunya sudah dikorbankan untuk mengajak kepada yang baik dan melarang pada yang jelek, sudah ditujukan pada orang tuanya. Nah, kemudian kita ini tidak serontok. Artinya apa tidak serontonya itu? Ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini karena dengan mendapatkan pangkat yang mulia di sisi manusia, kemudian mendapatkan kedudukan yang baik di sisi manusia, sehingga dia ini lupa, tidak apa melaksanakan menuntut ilmu tersebut, tidak melaksanakan agar mendapatkan apa? Pahala akhirat atau agar mendapatkan apa namanya surga. Tapi yang didapatkan adalah hanya sekedar dia bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kemudian dia bisa meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, ini arti daripada Allahumma illa idza talabal al-jahal al ma'ruf wa nahi al-munkar wa tanfil haqqi wa ilal dini wa i'zazid dini. Aku ngantuk ya Allah. Jadi ketika kita menuntut ilmu tadi apa? Jangan sampai kita punya keinginan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di sisi manusia, atau keistimewaan di sisi penguasa. Kecuali kalau keinginannya menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan dan pangkat di sisi manusia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan bisa melestarikan atau melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah dengan kadar kemampuannya. Tapi kadang-kadang ya demikian ini sedikit. Jadi setelah kita itu merasa mendapatkan suatu nikmat, jadi sebenarnya kan kita hidup ini ya ada kalanya kalau tidak mendapat nikmat ya melibat bala, kalau tidak taat ya kita ini maksiat itu mesti.
Lah tapi kalau kita sedang taat ini bagaimana, sedang maksiat bagaimana? Kalau kita sedang taat bagaimana, kalau kita sedang melaksanakan apa? Mendapat nikmat bagaimana? Nah ini kurang kita perhatikan. Jadi setelah kita mendapatkan suatu kemuliaan atau kenikmatan yang telah kita inginkan itu tidak dibarengi dengan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kamu punya pembelajaran ini ya sia-sia. Pak Sari tenanan. Ya jangan ada. Nah, jadi supaya kita ini apa? Melaksanakan menuntut ilmu itu jangan sampai kita apa? Mendapatkan pangkat di sisi penguasa atau mendapatkan keistimewaan di sisi penguasa itu kemudian kita ingin untuk melaksanakan supaya bisa amar ma'ruf nahi munkar dan bisa apa? Meluluskan atau melaksanakan hal-hal yang hak sehingga apa? Kita bisa mengagungkan agama bukan untuk dirinya dan apa namanya kebanggaan nafsunya, tapi ya demikian ini sulit. Nah, sulit kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan melaksanakan untuk melancarkan atau membuat syiar di dalam agama Islam ketika kita ini bersamaan dengan penguasa. Sedikit sekali seperti itu, maka supaya berhati-hati. Hati-hatinya bagaimana ketika kita melaksanakan pembelajaran atau menuntut ilmu itu yang kita pegang adalah jangan sampai kita ini terperosok kepada rayuan syaitan, yaitu hanya untuk mendapatkan apa? Kesenangan yang sementara, bentuk pangkat sing dhuwur, bujuk sing ayu, untuk gaji sing akeh, tapi setelah itu nanti tak begitu lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum sempat melaksanakan dan merasakan nikmatnya di bojo ayu piye, belum sempat merasakan nikmatnya bagaimana kamu punya kedudukan yang istimewa di sisi penguasa, juga belum merasakan bagaimana nikmatnya ketika kamu ini apa? Mendapatkan sanjungan di antara kawan-kawan kalian. Setelah terburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang benar bagaimana ketika kita mencari ilmu ini, ya maka yang bagi litabil ilmi ayatafakkaru fi dzalika. Yang bagian saya kecuali talibil ilmi ketinggang amrih ilmu ayatafakkaru yang kau mikir-mikir sapa talabul ilmi fi dzalika dalam mengono-ngono amrih ilmu. Yang apa? Ingin supaya bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bisa melaksanakan apa? Yaitu melestarikan atau mengumandangkan atau nguri-nguri apa yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh ulama-ulama terzaman dahulu. Itu sulit sekali karena banyak kesenangan. Nah kalau begitu bagaimana? Jadi hendaknya kita ini berpikir ayat tafakkaru yen to pikir-pikir sapa talabul ilmi fi dzalika dalam amri ilmu. Fa inna maqsudul talabul ilmi ya ta'allamu mudi al ilma ing ilmu bijahdin kelawan payah rekoso kasirin akeh. Kamu harus berpikir, kalau hanya satu karkan dengan kita ini mendapatkan kemuliaan di sisi penguasa, hanya sekedar bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang hanya sedikit sekali, maka saya harus berpikir bahwasanya mencari ilmu atau ilmu ini adalah suatu hal yang sangat payah, sulit rekoso, mangan yo terbatas, turu terbatas, bumi terbatas, kita wajib melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban santri, rupanya ngaji sinau. Lah kalau warga ngasih agama sinau ya wis, ya benak-benak ae. Tapi harus ingat sampai rumah apa yang rumah.
jadi kita jangan sampai mendapatkan terjerumus pada jurang kesesatan. Ya, jadi kita harus berpikir nek lurung ilmu kerkoso. Ilmu adalah termasuk sifat daripada Allah. Jadi nek ditukarke karo perkara sing cedhek ilange ya ora nrimo sing duwe nopo. Allah adalah murka. Maka dari di situ ada suatu hadis asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yantafi bi ilmi. Jadi sungguh dahsyat-dahsyatnya siksa yang diderita oleh manusia itu yaitu orang alim yang tidak mau melaksanakan ilmunya. Jadi orang alim raga melakukan ilmu lah besok mati dapat siksa yang dahsyat ilmunya di surga, orangnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini ngelakoni ilmu ini gampang ya, selama waktu dijogo indah anak asal kalau kaya dijogo dijogo itu orang kesutun akhirnya orang langsung ada biasa orang pengajian sing apik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yusrifuhu ila dunya al-akhirati al-qailati al-faniyati. Maka jangan sampai kita menurut ilmu itu dibelokkan untuk mencari harta dunia yang sangat hina, yang sedikit dan yang dekat rusaknya. Jadi ini mandunya itu estetesnya banyu laut. Banyu laut itu lewat akhirat, sing sampai dunia sak tetes dibagi sak antara dunia mulai Nabi Adam sampai dengan dino kiamat. Itu pembagian nikmat yang satu tetes nikmat dunia. Nah kalau ilmu ya tidak ada bahasanya. Firman Allah dalam surat apa itu? Surat Mujadalah apa surat apa ini Mumtahanah itu. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah telah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mengangkat lagi derajatnya orang-orang yang beriman dengan melebihi separuh jatah. Jadi ini adalah hikmah daripada apa? Daripada menuntut ilmu yang tidak karena mencari atau menuntut ridha Allah. Lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus direnungkan kembali ketika menurut ilmu itu jangan sampai kita niat untuk mendapatkan kesenangan yang dekat hilangnya, rupanya angkat dunia atau kehormatan isi penguasa atau agar mudah di dalam mendapatkan harta kekayaan atau harta-harta yang dekat hilangnya. Karena dunia ini adalah sangat remeh sekali. Soalnya apa sak tetese banyu saka laut iku nikmat dunya. Sing nikmat banyu laut sing nikmat akhirat sing kita punya jari-jari telup kemudian diangkat neteslah air itu apa? Air yang isyarah sedikitnya remehnya kesenangan yang dekat hilangnya ini alias bono dunya itu. Jadi harus niat untuk mendapatkan imbalan akhirat atau surga atau ganjaran akhirat. Seandainya ingin melaksanakan amar nahi mungkar melalui pemerintahan boleh-boleh saja, tapi kita harus hati-hati karena setan itu licik. Liciknya setan itu setelah kita berhasil dibelokkan kepada yang tidak benar. Nah, contohnya sing gampang wae, kita selalu bukan kadang-kadang sholat 5 waktu dek lenggawe ora maksimal.
Kadang-kadang wirid nopal tidak buat. Ada itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Syi'run hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal zalili. Jadi jangan sampai kita menuntut ilmu ini dibelokkan kepada untuk mencari kesenangan yang dekat hilangnya, yang sangat hina, yang sedikit, yang cepat rusak. Jadi niatnya apa? Yaitu agar mendapatkan ridho Allah, agar bisa mendapatkan syafaat dari anak bayi yang masih balita dan meninggal dunia, kemudian supaya bisa hidup dalam pertengahan kaum ini dengan kehidupan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Tidak termasuk kehidupan yang semu. Nah, ia utawi keterangan dunya iku adunya utawi dunya aqallu luwih sithik minal qatil. Ya. Jadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal zalili. Ya utawi keterangane dunya, utawi keterangane dunya, utawi keterangane dunya iku aqallu sithik minal qalili timbang saking sithike barang sithik. Wa ashiquha adallu minal zalili. Kaya kang berontok ing dunya iku luwih ina daripada saking barang luwih ina. Ya tusimu bisiriha kauman batumi fahum mutahayyaruna bila dalili. Tusimu tusimu budek atau budekake apa dunya fisihriha kelawan sikire dunya kauman ing kaum batuk milan bisa micekake apa dunya pahu mongko kaum iku mutahayyiruna padha bingung bila dalilin kelan ana pitutur gini. Jadi kesenangan dunia ini adalah lebih sedikitnya barang sedikit dan lebih hina-hinanya barang yang hina. Dan orang yang kesengsem yang selalu ingin dengan sangat untuk mendapatkannya, ini adalah orang tersebut cita-citanya agak sangat rendah sekali. Sehingga sehingga dia punya dunia tadi bisa membuat itu tuli. Jadi sihirnya atau perlakuannya yang sangat menggiurkan itu bisa membuat manusia yang menurut ilmu itu buta. Setelah dia itu tuli dan buta, maka dia dalam keadaan bingung. Bingung tanpa mendapatkan petunjuk. Maka dari itu kita sekarang ini ya, mumpung belum kadung, kamu ini anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang cerdas maupun yang pandai, kamu dalam menuntut ilmu ini harus niat supaya mendapatkan di akhirat surga, atau sekurang-kurangnya kalau bisa mendapat ridho Allah. Jangan kalian itu ingin mendapatkan harta kekayaan.
Soalnya apa? Ada kekayaan ini adalah sifatnya sementara, nanti akan kamu tinggal. Dan dia tidak akan mungkin langgeng. Contoh rumah dibangun yang sangat indah, 5 tahun sudah catnya itu sudah lungsek, sudah ada plafonnya yang jeblong, sudah ada gentingnya yang pecah. Nah ini. Tapi kalau kalian ini niat supaya mendapatkan ridho Allah, hatinya tenang, pikirannya damai, badannya juga apa? Tidak merasakan terbebani, pikirannya juga bisa terbuka, karena dia senantiasa apa? Mengingat atas anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian ini apa? Senantiasa melaksanakan, menghilangkan kebodohan diri sendiri, dan juga ingin melaksanakan, menghilangkan kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Nah, kemudian yang terakhir kalinya ini adalah agar apa? Kalian itu mendapatkan apa? Derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang abadi yang tidak ada habis atau tidak ada pembatasan atau tidak ada akhirannya, yaitu apa? Nikmatnya kehidupan dalam surga, dalam yang diberikan kepada orang-orang yang punya ilmu. Adapun maka dunia ini tidak usah kamu cari, nanti kalau yang bagian kamu sih akan jadi. Contoh yang gampang ya, dan ada anak sekarang ini ya, walaupun dia itu ketika sekolah itu jurusannya enggak yang dikerjakan sekarang ini, tapi karena dia ikhlas, nah, pada akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi manusia. Ini adalah suatu cobaan. Artinya setelah kemuliaan di sisi manusia didapatkan, jangan sampai diselewengkan atau dikotori dengan niat-niat yang tidak sesuai dengan anjuran agama Islam atau perintahan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senantiasa kita ingat, kita berusaha jangan sampai terjumus atau tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Nah, bisa oleh bujuk rayu ini dia tidak mau mengerjakan, tapi kalau syaitan ini sama-sama, makanya banyak orang yang terpesong atau terbujuk atau terikut kepada syaitan, tapi jarang orang yang ikut pada iblis. Karena apa? Dia sifatnya hanya apa? Menengahkan atau menunjukkan, oh ini hal yang begini, oh ini hal yang begini. Tapi kalau syaitan sekaligus menunjukkan juga apa? Bersama-sama melaksanakannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, namanya itu menginginkan keduniaan atau perkara yang cepat hilangnya, cepat rusaknya, itu adalah sangat longso, sangat merugi kalau nanti kita sudah mulai di alam akhir. Tapi ya pokoknya penting masalah dunia tidak salah kamu pikirkan, soalnya apa? Allah Ta'ala telah menanggung apa yang kamu inginkan di dunia ini. Kalau masalah kesenangan tidak ada habisnya, tidak ada puas di dunia ini. Tapi ada kepuasan adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dengan menginginkan agar mendapat ridho dan kebahagiaan di alam akhirat. Itu akan mendapat ketenangan, sebab mereka niatnya apa? Niatnya adalah abadi. Ya cukup sekian ya, saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, ini ngantuk-ngantuk ini, saya memang kurang tidur ini dari sejak kemarin itu. Karena apa? Karena ya tak tahulah keadaan ini yang menunjukkan agar saya seperti ini. Jadi insya Allah lain waktu kalau kita nanti sudah daring, ya ceritanya kelas 9 ini kalau sudah tidak daring atau tatap muka, nanti pelajaran kita tidak ada nanti ya, karena ini masih apa? Belum tatap muka masih ada. Masa mohon agar diperhatikan anak-anak yang
kelas 9 ABC ini supaya mengikuti pelajaran kitab, karena ini penting, ini akhlak ini. Taklim itu akhlak demi untuk menunjang masa depan yang lebih sempurna dan bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang belum absen saya absen, nanti akan saya cek, dan kalau saya jumpa akan saya kasih nasihat atau saya ingatkan. Nah, seperti ini Yulia Rahma ini mana ini, tidak ada ini, apa absen apa tidak. Kemarin saya mau di rumahnya itu tidak jadi, dikasih Dinia, lalu sore ini Dinia katanya prei, jadi saya tidak jadi lagi ke tempatnya Rahma. Nah, saya ingin mengetahui kalau seperti siapa Khairila ini nanti asa jumpa ini, nah, atau anak kelas B ini ya, anak kelas B ini yang nongol siapa ini, hanya Sohebatul Musdalifah, nah, dan lain-lainnya ini mana ini, anak Gopolsari ini ya, dan anak Gopolsari ini idola loh. Jadi saya ingin apa Gopolsari ini seperti Tawangrejo. Jadi besok kalau kalian sudah menjadi generasi yang mantap, bisa membangun desanya seperti desa saya ini, amin Allahumma amin, di dalam masalah perkembangan Islam. Semoga mendapatkan apa, ridho Allah, kalian mendapatkan keselamatan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.